Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Solomita dari 11 Farmasi Klinis dan Komunitas 2. Di sini saya akan membahas materi tentang transformasi geometri. Saya akan membahas lebih jauh tentang translasi atau pergeseran. Apa sih translasi atau pergeseran itu? Yang pertama, saya akan memberitahukan tentang pengertiannya. Pengertian translasi atau pergeseran yaitu memetakan suatu objek geometri dari satu posisi ke posisi lain dengan cara menggeser berdasarkan vektor geser. Sifat dari translasi atau pergeseran yaitu yang pertama, dipengaruhi oleh vektor geser. Dilambangkan T besar AB di dalam kurung. Yang kedua, mengubah posisi objek. Misalnya saya mempunyai satu objek lalu saya geser objek tersebut ke arah kiri, otomatis objek tersebut akan berpindahkan atau bergeser dari tempat awal ke tempat yang setelah digeser tersebut. Itu dinamakan sifat dari translasi. Yang ketiga yaitu tidak mengubah ukuran objek. Saya mempunyai satu objek, lalu objek tersebut saya pindahkan ke arah kiri, otomatis akan berpindahkan, tetapi tidak akan mengubah ukuran dari objek tersebut. Misalnya, saya mempunyai satu objek berbentuk segitiga, saya pindahkan ke arah kiri, otomatis dia akan berpindah ke arah kiri, tetapi bentuk dan ukurannya tidak akan berubah, bentuknya akan seperti segitiga, dan ukurannya pun akan tetap seperti sedia kala, tidak akan berubah ukuran. Rumus dari translasi atau pergeseran yaitu, yang pertama, A, X, Y, ditranslasikan terhadap vektor geser AB, akan menghasilkan A aksennya X ditambah A, Y ditambah B. X ditambah A disebut X aksen, dan Y ditambah B disebut Y aksen. Nah, untuk A, X, Y disebut titik awal, maka diberi nama titik asal. Untuk A aksen, X ditambah A, Y ditambah B disebut titik akhir karena menghasilkan bayangan. Karena akhirnya membentuk bayangan, maka dia dinamakan sebagai titik akhir atau bayangan. Baik, kita masuk ke contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang translasi atau pergeseran. Oke, contoh sehari-harinya yang pertama yaitu mendorong kursi. Ketika kita mendorong kursi, otomatis kursi akan bergeser kan? Itu dinamakan translasi atau pergeseran. Yang kedua yaitu mengendarai sepeda. Saat kita mengendarai sepeda, otomatis sepeda akan berjalan. Nah, akan berpindah tempat atau bergeser kan sepeda tersebut. Itu membuktikan bahwa sepeda mengalami translasi atau pergeseran. Yang terakhir yaitu memindahkan bidang catur. Saat kita bermain catur, kan kita memindahkan bidang catur tersebut kan dari tempat awal ke tempat yang kita pindahkan tersebut. Nah, itu dinamakan pergeseran atau translasi. Banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kita ambil dari peristiwa translasi atau pergeseran. Nah, selanjutnya saya akan mengupas lebih jauh tentang soal-soal yang berkaitan dengan translasi atau pergeseran. Baik, yang pertama saya mempunyai soal diketahui titik A min 3,5. Tentukan bayangan titik A jika ditranslasikan terhadap vektor geser T-nya min 1, 5. Min 1 dan 5. Baik, saya akan menjawab dulu untuk soal yang pertama ini. Dia mempunyai titik A. Titik A-nya itu kan min 3,5. Kita tulis min 3,5 ya. Jadi A min 3,5. Setelah itu tutup kurung. Lalu kita tanda panah. Kita tulis T-nya. T-nya di soal sudah dikasih tahu kan. T-nya itu min 1 sama 5. Setelah itu kita tulis lagi A aksennya. Sebelumnya kita harus tahu dulu yang mana X, yang mana Y. X yang ini, Y yang ini. Min 1A, 5B. Nah, A aksen itu rumusnya kan ini. X ditambah A, Y ditambah B. Nah, itu masukkan angkanya. X-nya min 3. Min 3 ditambah A-nya berapa? Min 1 kan? Min 1, Y-nya 5. 5 ditambah B-nya berapa? 5. Tutup kurung. Kita hitung hasilnya. Min 3 tambah min 1, min 4, 5 tambah 5, 10. Maka A aksen dari titik A min 3,5 yaitu min 4,10. Jadi, bayangan titik A jika ditranslasikan terhadap vektor geser min 1 dan 5 akan menghasilkan bayangan atau A aksennya min 4,10. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu diketahui persamaan garis 3x min 6y ditambah 8 sama dengan 0 ditranslasikan terhadap vektor geser T-nya sama dengan min 3, 7. Min 3 dan 7. Maka bayangannya adalah, yang pertama kita tulis dulu, jawab X ditambah A sama dengan X aksen. Setelah itu, masukkan angkanya. X-nya kan belum diketahui. X ditambah A-nya ini min 3 udah diketahui sama dengan X aksen. Setelah itu, X sama dengan X aksen pindah ruas jadi plus 3. Jadi kita tahu X-nya sama dengan X aksen plus 3. Selanjutnya kita cari Y-nya. Y-nya kita tahu dari sini kan, rumus translasi yang awal Y ditambah B itu kan Y aksen. Jadi kita kalau ingin mencari
Y-nya kita tulis saja Y aksennya, jadi Y ditambah B sama dengan Y aksen. Setelah itu Y ditambah B-nya sudah diketahui belum? Sudah, 7 masukkan dengan Y aksen. Setelah itu Y sama dengan Y aksen, pindah ruas lagi, min 7. Kan awalnya 7, pindah ruas jadi 7. Jadi min 7. Awalnya plus 7, pindah ruas jadi min 7. Nah, sudah diketahui kan X dan Y-nya. Setelah itu kita apain lagi nih? Nah, iya benar. Setelah itu kita tulis ulang lagi bentuk persamaannya. Jadi 3X min 6Y plus 8 sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan X-nya 3 dalam kurung X aksen plus 3 min 6, Y-nya berapa? Y aksen min 7. Nah, plus 8-nya tetap sama dengan 0. Setelah itu kita kali silang. 3X aksen plus 9 min 6 Y aksen, min ketemu min plus 42 plus 8 sama dengan 0. Setelah itu tulis 3X aksen diturunin. Nah, ini kita taruh di agak depanan lagi, jadi min 6Y. Setelah itu plus 9-nya tetap plus 9 ditambah 42 ditambah 8 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita tulis ulang 3X aksen min 6Y aksen ya, aksen plus kita tambah-tambahin semuanya, jumlah totalnya 59 sama dengan 0. Didapatkan bayangan dari persamaan garis 3X min 6Y ditambah 8 sama dengan 0 ditranslasikan terhadap vektor geser T-nya min 37. Jadi hasilnya adalah bayangannya 3X aksen min 6Y aksen plus 59 sama dengan 0. Nah, setelah itu masuk ke contoh soal yang ketiga berupa bidang, yaitu titik. Yang pertama juga tadi kita sudah membahas contoh soal berupa titik. Yang kedua contoh soal berupa garis. Oh iya, untuk contoh soal bidang itu terdapat 2, contoh soal bidang berupa titik dan contoh bidang berupa persamaan. Kita kupas dulu berupa titik ya, contoh bidangnya. Diketahui segitiga ABC A-nya min 2,6, B-nya 4,6 dan C 0,4. Tentukan bayangan segitiga ABC jika diketahui vektor gesernya min 3,5. Baik, kita jawab. A. Rumusnya sama seperti yang di atas ini ya. X, Y ditranslasikan terhadap vektor geser AB. Aksennya X ditambah A, Y ditambah B. Ini rumusnya. Kita masukkan A. A-nya berapa? Min 2,6. Ditranslasikan terhadap vektor geser min 3 dan 5. Jadi aksennya X-nya min 2 ditambah A-nya min 3, Y. Ini X, ini Y. Y-nya 6 tambah B-nya 5. Ini A, ini B. B-nya berarti 5. Tutup kurung. Setelah itu kita dapat hasilnya aksen min 2 tambah min 3 min 5, 6 tambah 5 itu 11. Aksennya min 5,11. Sekarang B-nya 4,6. Translasikan terhadap vektor geser min 3, 5. B aksen X-nya 4 ditambah A-nya min 3, Y-nya min 6 ditambah 5. B aksennya 4 tambah min 3, 1, min 6 tambah 5 min 1. C itu 0,4. Translasikan terhadap vektor geser min 3,5. C aksennya berarti X-nya 0 ditambah min 3, 4 ditambah 5. C aksennya 0 tambah min 3, 4 tambah 5, 9. Kita dapat masing-masing bayangannya ya. Bayangan aksen itu min 5,11 untuk B aksen, 1, min 1 untuk C aksen, min 3,9. Nah, didapatkan nih sudah jawabannya, bayangan dari masing-masing segitiga A, B, dan C-nya ya. Oke. Selanjut ke soal terakhir. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat, contoh soal bidang berupa persamaan. Persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 7 ditranslasikan terhadap vektor geser T-nya min 5, 6. Tentukan bayangannya. Baik, kita jawab.
rumusnya kita kan tahu kalau X aksen itu X ditambah A. Kita tulis X ditambah A sama dengan X aksen. Setelah itu kita tulis X ditambah A-nya, kita tahu A-nya min 5, B-nya 6. Min 5 A-nya sama dengan X aksen. Setelah itu kita tulis X sama dengan X aksen, min 5 jadi plus 5, pindah ruas. Kita dapat X-nya X aksen plus 5. Untuk Y-nya sekarang kita cari. Y ditambah ini ya, B sama dengan Y aksen. Y ditambah B-nya kita tahu 6 sama dengan Y aksen. Y sama dengan Y aksen min 6 karena pindah ruas. Sekarang kita substitusikan persamaan yang di soalnya. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 7. X kuadrat, X-nya tadi kita sudah dapat X aksen plus 5 dalam kurung, jangan lupa kuadratnya, ditambah Y-nya. Nah, Y-nya kan kita juga sudah dapat. Nih, kita tulis dalam kurung Y aksen min 6 tutup kurung, jangan lupa kuadratnya, sama dengan 7. Nah, jadi kita dapat persamaan lingkaran yang ditranslasikan terhadap T-nya min 5, 6. Bayangannya X aksen plus 5 kuadrat ditambah Y aksen min 6 kuadrat sama dengan 7. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang translasi atau pergeseran. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.